Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, pembahasan kita yang kemarin tentang Agus Buntung ternyata ramai banget, penuh dengan pertanyaan. Banyak yang pada bingung, kok bisa ya penyandang disabilitas bisa dijadikan tersangka pemerkosaan. Dan kalian tahu nggak sih guys, plot twistnya setelah berita ini rame, korbannya Agus Buntung ini juga bertambah rame. Dan kalian tahu nggak sih guys, plot twistnya setelah berita ini rame, korbannya Agus ini juga rame yang speak up. Sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 13 orang yang mengaku telah menjadi korbannya Agus Buntung. Kaget nggak kalian? Satu orang korbanannya udah mengagetkan ya, apalagi nih sampai 13 orang. Of course bikin kita semua pada kebingungan ya, ini motifnya gimana? Motif melakukannya itu seperti apa? Dan kalau kita coba untuk memikirkan supaya kejadian ini rasional atau masuk akal, bisa jadi selama ini Agus Buntung orangnya manipulatif guys. Mungkin aja dia memanfaatkan kondisinya tersebut untuk memperdaya orang lain. Soalnya dari keterangan polisi, motif Agus melakukan hal tersebut selalu sama guys. Agus ini seolah-olah mempengaruhi psikologis korban melalui komunikasi verbal. Nah, jadi Agus ini sempat diberitakan memberikan ancaman ke korban kalau sampai korbannya itu teriak dan ada orang yang denger, terus pintunya itu dibuka, mereka bakal dinikahin guys. Karena korbannya takut, jadinya dia terpaksa deh melakukan hal itu sama Agus. Oke, kita berbicara soal psikologis ya. Aku jadi curiga deh guys, jangan-jangan Agus ini memang punya skill yang pinter ngomong, bisa gampang mempengaruhi orang lain, dan dengan gampangnya menghasut orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut orang yang manipulatif guys. Dan aku juga sempat searching, ada beberapa teknik yang digunakan orang manipulatif untuk memperdaya orang lain. Biasanya teknik-teknik ini seringkali bersifat halus, seperti siasat licik yang dirancang untuk mengubah pikiran, cara bertindak seseorang, atau cara orang memutuskan sesuatu. Yang pertama itu ada memutarbalikkan fakta guys, dimana pelaku bisa mengubah perspektif seseorang dalam situasi tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini bisa membuat korban ragu dengan pandangan mereka sendiri dan mengikuti versi manipulator guys. Nah, kayak yang beredar saat ini, ancamannya Agus itu ke korban, kalau sampai korban berteriak, dia akan dinikahkan sama Agus. Nah, itu juga bisa termasuk memutarbalikkan fakta loh guys. Yang awalnya korban ini berpandangan dia akan segera minta tolong keluar mencari bantuan, tapi setelah adanya ancaman yang dimanipulasi sama Agus, korban ini justru malah takut dan ngikutin apa yang Agus bilang. Ya kurang lebih kayak gitu deh guys. Nah, yang kedua itu ada playing victim, dimana seolah-olah dia yang menjadi korban. Kalau ternyata memang benar Agus ini terbukti tersangka, berarti selama ini dia keluar-keluar di media sosial itu hanya playing victim dong. Kan dia itu bilang ke semua media kalau hal ini irasional, gak mungkin seorang penyandang disabilitas kayak dia bisa melakukan hal tersebut guys. Justru dia sendiri yang mengaku kalau dialah korban dalam kejadian ini. Tapi kalau semua pernyataan Agus itu salah, bisa dipastikan dia itu hanya playing victim ya. Memang kejadian seperti ini gak sedikit guys. Gak sedikit orang-orang yang menyandang disabilitas itu memiliki watak manipulatif, dimana terkadang ada beberapa orang yang memanfaatkan kondisi mereka untuk membangkitkan rasa empati seseorang untuk meraih keuntungan pribadi. Ya bisa dibilang biar mendapatkan belas kasihan gitu loh guys. Yang kedua, biasanya ya guys, orang-orang dalam kondisi tersebut dapat menekan emosional orang lain dengan membuat orang lain merasa bersalah jika tidak menolongnya. Jadi bisa dibilang itu memanipulasi emosional seseorang ya guys. Dan yang terakhir ini mungkin akan jadi salah satu hal yang masuk akal dari kejadian Agus ini guys. Ada yang namanya penipuan verbal, dimana jika seseorang memiliki komunikasi yang baik dan mereka menyalahgunakan itu, mungkin aja bakal memanfaatkan informasi palsu untuk mempengaruhi atau memperdaya orang lain. Pokoknya kayak ditipu gitu loh guys. Apalagi dengar-dengar dari beritanya Agus ini, rata-rata korbannya itu dia nyari yang lemah mentalnya. Jadi kalau emang dia punya skill mempengaruhi orang lain, dengan gampangnya dia bisa menghasut atau menipu orang lain itu guys. Nah, jadi kira-kira begitulah ya guys trik psikologi seseorang yang manipulatif. Dari pembahasan tadi, kalian punya pengalaman serupa nggak guys?
Kalau ada, coba sharing di kolom komentar ya. Dan menurut kalian, siapa yang bisa lebih dipercaya untuk saat ini? Apakah keterangan dari Agus atau keterangan dari polisi, guys? Atau jangan-jangan kalian punya pikiran yang sama kayak aku? Apapun itu, satu-satunya cara adalah kita juga harus tahu dari sisi korban supaya dia yang speak up. Jadi kita bisa lebih menilai mana yang bisa dipercaya dan tidak. Bukan begitu, guys? Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. By the way, setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.